daya rusak tambang pasir laut gitu drastis. Suami kita mencari itu hanya di titik copong itu. Mereka melakukan penembakan agar masa aksi ataupun beberapa nelayan berhenti. Bebaskan nelayan! PT Boskalis harus bertanggung jawab mengembalikan dan memulihkan lingkungan di perairan Copong agar masyarakat kembali bisa melaut seperti biasa. Pulau Kodingareng atau Kodingareng Lompo adalah salah satu pulau di kota Makassar dengan luas kurang lebih 48 hektare dan tinggi dari permukaan air laut 1,5 meter. Masyarakat Pulau Kodingareng memiliki profesi yang cukup beragam. Ada yang bekerja sebagai pedagang, penjual kue, pegawai negeri, bekerja swasta, dan juga nelayan. Hampir 90% dari 4.500 jiwa penduduk Pulau Kodingareng menggantungkan hidup mereka di laut sebagai seorang nelayan. Ketika hasil tangkapan berlimpah, maka sirkulasi perekonomian di pulau ini akan berjalan lancar dan begitu pun sebaliknya. Jika tangkapan nelayan berkurang atau tidak ada sama sekali, maka sirkulasi ekonomi di pulau itu akan macet total. Sebelum adanya aktivitas tambang pasir laut, kehidupan nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng berlangsung normal dan sejahtera. Rata-rata pendapatan nelayan berkisar antara Rp200.000 sampai dengan Rp2 juta. Penambangan pasir laut di perairan Spermonde berlangsung dari tanggal 12 Februari 2020 hingga 25 Oktober 2020. Proyek tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan merupakan kegiatan pendukung pembangunan proyek strategis nasional, yakni Makassar Newport. Sumber material untuk reklamasi Makassar Newport berada di Blok Spermonde yang telah diatur dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP 3K Sulawesi Selatan. Penambangan ini dilakukan di zona tambang pasir laut di Blok Spermonde yang tepat berada di wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng, yaitu Copong Lompo, Copong Cakdi, Bonimak Donjo, dan Gunung Laro. Masuknya kapal Boskalis untuk melakukan penambangan pasir mendapat respons dari masyarakat Pulau Kodingareng. Mereka juga melakukan aksi demonstrasi penolakan. Itu nah niya yo kepala Pak nganu aganggu inu aganggu Pak boya-boyang. Nah, teka mana casing karena naganggu. Aganggu karena ngale kasih laukanta. Bisa memang karena ngale kasih. Iya. Karena pucak inu aja nih kah. Minjo terus tiap nganu muko dia bisa injorin di inu tanpa apa mekangang. Minjo dari ngaganggu inu kan selama. Coba dia dangkal itu copong, tapi di sampingnya itu copong air dalam, di situ tempatnya ikan yang batu besar. Di situ dia ngiru nambang pasir. Jadi itu ikan batu besar tempat ikan hancur itu. Jadi ikannya pada lari semua. Bagi kami para istri sangat merasakan dampak dari penambangan tersebut karena setiap suami kami pergi melaut selalu tidak membawa hasil untuk kami. Dan suami kami sering mengeluh tentang airnya keruh, gelombang airnya itu tinggi. Itu membuat kami resah sebagai perempuan. Jadi kami berpikir untuk bisa juga melawan Boskalis.
ini. Minta kikis. Iya, saya punya pernah ke sini. Biasanya itu Tidak tahun bisa lalu lagi di sini berapa tahun gitu. Selama sebelum ada sekali bagus. Iya, karena dampaknya itu ini pasir di pinggir terkikis, Pak. Jadi anak-anak tidak bisa lagi bermain di sini main bola. Sedangkan itu perahu sudah dikasih pindah ke sini lagi, Pak, karena tidak bisa lagi naik di situ. Selama adanya penambang itu dicopong, mata pencarian semakin hari menurun. Makanya kita meminta ke RW, RT dan pemerintah setempat untuk membantu, tapi tidak dibantu. Nah, makanya kita bertindak untuk ke sana bereaksi, mohon dihentikan penambangan ini. Karena hanya satu-satunya jalan suami kita mencari itu hanya di titik copong itu, di Supermande begitu. Boskalis, get out now! Ini cuma demi kelangsungan hidup. Bukan untuk apa, bukan untuk memperkaya diri. Hanya untuk bertahan hidup. Itu saja. Makanya kita lakukan aksi demo ini. Ini sudah berapa kali ini diperingati, tidak pernah dihiraukan. Wilayah ini adalah wilayah tangkap nelayan. Sebagai respons atas demonstrasi ini, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap sejumlah nelayan dan aktivis. Sebenarnya nak buat cucu hingga terus mau terikat sama main langsung na tara inua polisi ya jarang suatu guna tara itu lo kusen kena anti kam lagi aku dah lalu minta main nu kate dongko kang na pokoknya nalapoy injo lagi masih naga deten aku kana kiale yang anjo pak kan kuinrang ko don jajain rangku untuk terpaksa na panaiki Una kuan atau inasar bawan yan. Kangan jo inasar na kama karena ruatalun jo niari inasar yam jo salom nabu yan jo ari kan kan inasar. Padahal jo tiai nasar nasaran ni bale marain to no. Sangkam yarin na jari yam jo kucini nian jo. Kama anu ni ba jimi. Pangalo jo kamanya. Jadi pada saat teman-teman telah melakukan aksi kembali ke Pulau Kodingareng, ada sekitaran 5 kapal skoci ataupun kapal Polairut Polda Sulsel berupaya untuk menghentikan teman-teman kembali ke pulau. Jadi bentuk-bentuk memberhentikan kapalnya teman-teman itu melalui penabrakan, rusak kapal joloro dan lepa-lepanya nelayan. Dan dari situlah mereka melakukan penembakan agar masa aksi ataupun beberapa nelayan berhenti dalam kembali ke pulau. Jadi waktu itu saya bersama dengan Paman Re dan 12 korban kriminalisasi nelayan lainnya akibat penolakan masif aktivitas tambang pasir laut di wilayah Tangerang akan menuju ke Makassar bertemu dengan pengacara mereka yakni LBH Makassar. Nah, sesampainya di dermaga Kayu Bangkoa, tiba-tiba ada 3-5 orang ya yang kemudian datang dan menangkap tangan Paman Re dan hendak membawanya ke Polairut. Nah, namun saat itu saya meminta surat penangkapan atau surat yang menerangkan bahwa orang tersebut merupakan petugas atau dari Polairut, tapi pada waktu itu petugas hanya memperlihatkan surat tanpa kemudian melihatnya dan kemudian tiba-tiba merangkul leher Paman Re dan saya dan kemudian dibawa ke kantor Polairut. Stop penambangan pasir laut. Bebaskan nelayan. Pada awalnya itu LBH melakukan fungsi monitoring saja, di mana pada saat itu memang sudah ada perlawanan dari warga Kodingareng. Itu berupa aksi-aksi baik di kantor gubernur maupun di lokasi reklamasi Pelabuhan Baru Makassar. Nah, namun dalam beberapa aksi
meningkat tingkat responnya perusahaan dan aparat, itu malah berbalik melakukan kekerasan dan serangkaian intimidasi terhadap masyarakat. Nah, berawal dari situlah LBH masuk untuk memberikan perlindungan hukum dan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang mengalami intimidasi, ancaman kekerasan, bahkan ada ancaman pembunuhan sampai masyarakat yang mengalami kriminalisasi. Jadi bagaimana kita datang ke sini beramai-ramai hanya untuk menuntut tanggung jawab atas izin gubernur itu sendiri, mengizinkan tambang, reklamasi, sampai nelayan-nelayan di sini menangis bersuara hanya untuk menuntut haknya. Gubernur Sulsel saat itu, Nurdin Abdullah, menantang masyarakat untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan terkait penambangan tersebut. Menanggapi tantangan tersebut, Walhi Sulsel, Greenpeace, dan anggota koalisi lainnya melakukan riset yang hasilnya kemudian diberi judul Pandraki Moya-Moyangan. Riset yang kami lakukan ini merupakan respon atau aksi dari pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah, yang mengatakan bahwasanya aktivitas tambang pasir laut itu tidak merugikan dan tidak berdampak terhadap kehidupan nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng. Nah, dari hasil riset itu kami membuktikan bahwa daya rusak tambang pasir laut terhadap perekonomian nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng itu begitu drastis. Dari 4 jenis nelayan yang ada di Pulau Kodingareng, mulai dari nelayan pancing, jaring, bagang, dan panah, itu merugi totalnya kurang lebih sekitar 8,4 miliar selama 257 hari Boskalis beroperasi mulai dari bulan Februari sampai Oktober tahun 2020. Nah, selain itu, riset ini juga menunjukkan bahwa atau membuktikan bahwa perempuan merupakan yang paling terdampak dalam aktivitas tambang pasir laut ini, karena selain mengurusi rumah tangga atau memiliki pekerjaan domestik, mereka juga harus membantu perekonomian keluarga mereka di Pulau Kodingareng. Terlebih lagi pada saat ini, atau tepatnya ketika Boskalis muncul, itu di musim timur, di mana di musim timur ini merupakan pendapatan paling tinggi atau saat di mana perempuan menabung untuk menghadapi musim barat. Tidak ada, pergi dicari tapi tidak dapat. Pulang kosong. Apa yang sebabkan ibu itu? Dari Ombak besar. Ombak besar. Gara-gara besar. Dalam webinar 18 Maret 2021, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan membantah akan adanya kerusakan yang ditimbulkan penambangan pasir laut tersebut. Layak untuk dilakukan penambangan setelah kita melakukan kajian. Ya, saya turun lapangan, saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Isu yang mengatakan bahwa menimbulkan ombak tidak ada. Kita bisa lihat. Isu yang mengatakan bahwa kekeruhan ada. Memang ada kekeruhan, itu pun tidak melingkar, Pak. Itu hanya berbentuk ekor dan itu hanya 300 meter dari kapal. Dan dalam durasi 30-40 menit itu lumpur sudah kembali normal. Sehingga isu-isu tadi saya melihat bahwa dengan melihat foto ini saja sudah bisa terjawab semua. Termasuk mengatakan bahwa wilayah tangkap terganggu. Saya melihat wilayah tangkap di sini di sekitar 300 meter di luar kapal itu semuanya aman. Koalisi Save Spermonde melakukan penyelaman di sekitar wilayah penambangan pasir laut dan menemukan sejumlah fakta penting terkait dampak penambangan tersebut. Jadi kami dari Walhi Sulawesi Selatan
telah melakukan monitoring bawah laut di lokasi tambang pasir laut yang dilakukan oleh PT Banteng Laut Indonesia. Hasil yang kami temukan pada saat itu memang kondisi bawah laut di Copong yang dikenal oleh nelayan itu terjadi perubahan bentuk dan kedalaman, artinya ada kerusakan pasca dilakukannya penambangan pasir laut. Dulu pada saat sebelum penambangan, Copong itu kedalaman 8 depa atau 10 meter. Namun sekarang setelah penambangan itu sudah sampai sekitar 30 meter. Dampak dari tambang pasir laut ini adalah yang pertama, ombak semakin tinggi sehingga risiko nelayan saat melaut itu juga semakin tinggi. Yang kedua, sulitnya bagi nelayan untuk mendapatkan ikan-ikan dasar pasca dilakukannya penambangan pasir laut karena adanya perubahan ataupun kerusakan di Copong Lompok. Penambangan telah dihentikan 25 Oktober 2020, namun dampak dari penambangan masih dirasakan masyarakat. Kondisi sudah membaik, namun mereka menuntut pencabutan Perda RZW P3K. Karena mudah-mudahan parantena mau langsung na baju upah boya-boya aku dong. Kasi lama ni anjo tena na lepas silolongan tak boya-boya. Malahang jayangan jitena ninggap pa. Harapan saya itu Pak, mudah-mudahan tidak ada lagi penambangan di situ. Karena kita khawatirkan jangan sampai terjadi lagi seperti di situ waktu nelayan ada penambangan di situ. Jadi harapan kami sebagai perempuan istri Pulau Kodingareng dan para nelayan bapak-bapak Pulau Kodingareng harapannya satu, tolong dicabut RZP 3K mulai dari sekarang. Terkait masa depan kasus penambangan pasir laut ini, Walhi Sulsel menyampaikan sejumlah tuntutan. Sekarang karena tambang pasir laut ini telah memberikan efek yang sangat buruk bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, terkhusus para nelayan perempuan dan anak-anak, maka kami meminta dan menuntut agar satu, Pelindo bertanggung jawab terhadap kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang terjadi di ruang tangkap nelayan. Kemudian PT Boskalis, perusahaan asal Belanda yang menjadi mitra pembangunan PT Pelindo, bertanggung jawab mengembalikan dan memulihkan lingkungan di perairan Copong, perairan wilayah tangkap nelayan, agar masyarakat kembali bisa melaut seperti biasa atau penghasilannya kembali normal. Yang ketiga, pemerintah provinsi saya kira harus segera berani untuk mencabut seluruh izin tambang yang ada di wilayah tangkap nelayan dan merevisi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya menghilangkan zona tambang pasir laut dari wilayah tangkap nelayan. Tiga hal ini saya kira tuntutan utama Walhi Sulawesi Selatan atas kajian dan atas hubungan dan diskusi dengan para nelayan. Jadi tuntutan ini bukan tuntutan Walhi semata, tuntutan ini kami simpulkan dari interaksi kami dengan para nelayan perempuan di Pulau Kodingareng.